Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Dewi Wahyuni, Gita Ahaba Oktavia, Habib Fatah, Umi Yulifah. Kemudian kami akan mempresentasikan tentang makalah yang sudah kami buat, yaitu yang berjudul Larutan Infus CA-gluconat, di mana ini berada pada mata kuliah Formulasi Teknologi Sediaan Steril. Langsung saja, di mana yang pertama yaitu adalah larutan infus CA-gluconat. Kalsium merupakan mineral yang penting untuk pemeliharaan kesempurnaan fungsi, susunan saraf, otot, sistem rangka, dan permeabilitas membran sel. Yang kedua, kadar kalsium dalam darah yaitu pada normalnya 9 hingga 11 mg per dl. Kemudian, penurunan kadar kalsium akan mengundang hormon paratiroid untuk bereaksi pada tulang dan melepaskan sebagian kalsiumnya supaya kadar dalam darah dipertahankan. Sebaliknya, kadar kalsium yang melampaui batas fisiologis akan diturunkan dengan mengembalikan asupan ke tulang. Injeksi kalsium langsung masuk ke dalam pembuluh darah. Setelah diinjeksikan, kalsium darah meningkat dengan cepat dan kembali turun selama 30 menit hingga 2 jam. Terdistribusi cepat dalam jaringan serta dieliminasi melalui urin. Kemudian, dosis 10% dalam 10 cc tidak boleh melebihi kecepatan 1 ml per menit, di mana kebutuhan tubuh yaitu 4,5 hingga 5,5 mEq kalsium. Kemudian, efek sampingnya akan muntah, vasodilatasi perifer, berkeringat, hipotensi, hiperkalsemia, dan konstipasi. Kemudian, kita akan memasuki ke bagian perhitungan dosis, di mana kadar kalsium gluconat itu 4%, dosis 10% dalam 10 cc itu tidak boleh melebihi 1 ml per menit. Cara perhitungannya yaitu 10 gram dibagi 100 ml dikali 10 ml hasilnya 1 gram. Nah, 1 gram ini sama dengan 0,01 gram per mili. Dosisnya 4 gram per 100 ml dikalikan 500 ml sama dengan 20 gram atau 0,04 gram per mili. Jadi, kadar kalsium gluconat 4% dalam 10 cc tidak boleh melebihi kecepatan 4 ml per menit. Kemudian bagaimana formulanya? Di sini kami menjabarkan formula, yaitu yang pertama, kalsium gluconat dengan jumlah 4,41% bobot per volume yang digunakan sebagai zat aktif. Kemudian kalsium sakarat, yaitu jumlahnya 0,5% bobot per volume yang digunakan untuk penstabil kalsium gluconat. Kemudian yang ketiga, yaitu natrium klorida yang berjumlah 0,0082% atau dalam satuan bobot per volume, kegunaannya untuk pengisotonis. Kemudian NaOH 0,1N atau HCl 0,1N, penggunaannya untuk pembawa pH atau zat tambahan pH dengan jumlah yang secukupnya. Kemudian yang kelima adalah purified water, itu diatkan hingga 100% volume per volume. Dia berperan sebagai pelarut atau pembawa. Kemudian ini ada perhitungan tonisitas, di mana massa kalsium gluconat 4%, yaitu injeksi kalsium gluconat mengandung tidak kurang dari 95% hingga 105%. Menurut FI edisi 5, halaman 590. Penimbangan dilebihkan 5%, jadi 4 gram per 100 ml dikali 600 ml sama dengan 24 gram. Kemudian 24 gram tadi kan harus dilebihi sebanyak 5%. Nah, 5% dari 24 gram itu adalah 1,2 gram. Jadi 24 gram ditambah 1,2 gram sama dengan 25,2 gram. Kemudian
Massa kalsium sakaratnya yaitu sebesar 0,5%, berarti 0,5 gram per 100 ml dikali 600 ml sama dengan 3 gram. Berikut adalah tabel di mana kita mengetahui dari kedua bahan tersebut kita mengetahui jumlah, kemudian liso, BM, E-nya berapa, dan T-nya. Kemudian kita memiliki jumlah total yaitu 4,9047 gram. Jadi kesimpulannya, larutan tersebut hipotonis sehingga diperlukan pengisotonis. Kemudian, jumlah NaCl yang dibutuhkan agar sedia isotonis adalah dengan perhitungan 0,9 gram per 100 ml dikali 600 ml sama dengan 5,4 gram. Nah, 5,4 gram tadi dikurangi dengan jumlah total tadi, yaitu 4,9047 gram. Jadi, hasilnya adalah 0,4953 gram. Kemudian kita berlanjut pada perhitungan osmolaritas, di mana ada rumus yaitu untuk menghitung osmolaritas ini yaitu dengan R sama dengan massa substansinya dibagi BM dikali 1000 dikali jumlah spesiesnya berapa. Kemudian yang pertama, kalsium glukonat, di mana untuk perhitungannya yaitu kita mencari tahu dahulu massanya berapa. Setelah ketahuan massanya, kemudian kita langsung menuju ke R, di mana itu kan ada 42 gram per liter dibagi 448,4 dikali 1000 dikali 3. 42 gram per liter diperoleh dari hasil M perhitungan yang 25,2 gram per 600 ml dikali 1000 ml. Kemudian dibagi dengan BM atau bobot molekul dari si kalsium glukonat itu yaitu 448,4. Kemudian dikalikan 1000 dan dikalikan jumlah spesiesnya adalah 3. Ketemu hasilnya yaitu 280,9991 miliosmol per liter. Kemudian untuk kalsium sakaratnya yaitu kita mencari M-nya dulu dengan cara 0,5 gram per 100 ml dikali 1000 ml. Ketemu hasilnya 5 gram per mili. Kemudian kita mencari perhitungan osmolaritasnya dengan R sama dengan bobot M, yaitu 5 gram per mili, per bobot molekulnya dari kalsium sakarat, yaitu 320,3 dikali 1000 dikali 3 sama dengan 46,83 11 miliosmol per liter. Kemudian yang ketiga yaitu NaCl, sama dengan yang sebelumnya kita mencari dulu M-nya dengan cara 0,4953 gram dibagi 600 ml dikali 1000 ml sama dengan 0,8255 gram per liter. Kemudian untuk R-nya kita menuliskan kembali hasil M tadi 0,8255 gram per liter dibagi dengan 58,44. Kemudian dikali 1000 dan dikali 2 sama dengan hasilnya 28,2512 miliosmol per liter. Nah, untuk jumlah osmolaritas totalnya adalah 356,0814 miliosmol per liter. Jadi 356,0814 ini diperoleh dari jumlah hasil perhitungan osmolaritas dari ketiga bahan tersebut, yaitu dari kalsium glukonat, kalsium sakarat, dan NaCl. Kemudian bagaimana penimbangannya? Yang pertama kita buat satu botol infus yaitu dengan volume 500 ml. Kemudian kita mentotal volume atau berat sediaan yang dibuat adalah 600 ml. Gitu. Jadi yang ketiga, untuk mengantisipasi kehilangan volume selama proses pembuatan, sediaan dilebihkan 20%. Jadi dari 500 ml akan ditambah 20% dari 500 ml, yaitu 100 ml. Jadinya kita buat 600 ml.
Nah, untuk dimasukkan ke dalam botol dilebihkan 2%, maka volume yang dimasukkan adalah sekitar 500 ml. Kemudian ini adalah jumlah bahan yang harus ditimbang. Yang pertama yaitu kalsium glukonatnya, di mana kita harus menimbang kalsium glukonatnya sebanyak 26,46 gram. Kemudian kita akan melarutkan di air mendidih, perbandingannya 1:10. Jadi kita akan larutkan dalam 265 ml air. Yang kedua yaitu kalsium sakarat, di mana kita akan menimbang sebanyak 3 gram, NaCl sebanyak 0,0492 gram, yang nantinya akan dilarutkan juga dalam air. Jadi dengan perbandingan 1:10 berarti nanti airnya sekitar 0,492 ml, karena itu kan terlalu desimal, jadi kita bulatkan menjadi 1 ml. Kemudian ada karboadsorben. Untuk sediaan yang depirogenasi itu 1 gram. Kemudian untuk dibuat sediaannya dari 0,1 gram per 100 ml dikali 600 ml sama dengan 0,6 gram. Kemudian yang kelima adalah purified water. Dari 600 ml dari total bobot yang akan kita buat, dikurangin dengan jumlah semuanya itu, jadi 265 plus 1 mili, yaitu sama dengan 334 mili. Kemudian kita masuk ke sterilisasinya, di mana nanti akan ada sterilisasi alat, bahan, dan wadah, termasuk nanti ada prosedur sterilisasi ruang dan lain-lain. Untuk sekarang kita akan masuk ke sterilisasi alat. Jadi berikut adalah daftar-daftar alat-alat yang digunakan serta bagaimana cara sterilisasinya. Jadi kita ada yang cara sterilisasi panas kering, ada yang panas basah, dan dari bahan kimia dengan waktu sterilisasi yang telah tercantum, dan jumlah bahan, jumlah alat yang kita gunakan berapa, itu sudah tercantum di dalam tabel berikut. Kemudian kita akan masuk ke sterilisasi wadah. Kemudian di sini kita menggunakan 2 wadah, yaitu botol infus dan tutup karet botol infus dengan masing-masing jumlah 1 dengan cara sterilisasi yang berbeda. Untuk botol infus kita melalui panas kering atau oven dengan suhu 170 derajat Celcius selama 1 jam. Kemudian untuk tutup karet botol infus kita dengan bahan kimia yaitu alkohol 70% selama 24 jam. Kemudian kita akan mensterilisasi bahan, di mana ada 4 bahan tadi yang akan kita gunakan. Untuk larutan kalsium glukonatnya akan disterilisasi dengan panas basah autoclave dengan suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Nah, dan berikutnya yaitu adalah larutan kalsium sakarat, larutan NaCl dengan metode yang sama dan suhu dan waktu yang sama, dan serta Aqua Pro injeksi 100% jumlahnya dengan cara sterilisasi yang sama. Kemudian ini adalah prosedur ruang sterilisasi, di mana yang pertama semua wadah dan alat dicuci bersih, dibilas dengan Aquades dan dikeringkan. Yang kedua, wadah beker gelas itu dikalibrasi sebanyak 500 ml untuk beker gelas utama. Kemudian beker gelas yang 1000 ml dikalibrasi sebanyak 750 ml untuk menyimpan stok air. Karena namanya kalibrasi, jadi kita hanya mengukur dengan air saja, kemudian dibuang dan lalu dikeringkan ya. Yang keempat, wadah botol infus dikalibrasi sebanyak 510 ml juga. Kemudian bagian mulut dari labu Erlenmeyer, beker gelas, wadah botol infus, dan lain-lain itu ditutup dengan
aluminium foil atau kertas perkamen. Ini guna untuk mencegah pencemaran dari mikroba itu. Kemudian yang keenam, semua alat dibungkus dengan kertas perkamen kecuali kertas saring dan membran filtrasi yang dibungkus plastik tahan panas. Untuk sterilisasi alatnya tadi sudah dibahas ya, bagaimana metode sterilisasinya, kemudian menggunakan panas kering atau panas basah, suhunya, dan waktunya. Kemudian kita masuk ke ruang penimbangan, di mana ini akan menggunakan timbangan analitik dengan menimbang bahan yang telah sesuai perhitungan tadi. Contohnya yaitu yang pertama, kalsium glukonat sebanyak 26,46 gram, kemudian kalsium sakarat sebanyak 3 gram, dan menimbang NaCl sebanyak 0,492 gram di atas kaca arloji dan ditutup dengan kertas perkamen ya. Kemudian menimbang karbon aktif atau karboabsorben sebanyak 0,6 gram. Kemudian membuat air bebas pirogen yaitu sebanyak 1 gram. Setelah membuat beberapa bahan dan alat tadi, maka kemudian kita akan ke ruang pencampuran. Jadi yang pertama, bagi meja menjadi 3 bagian, yaitu bagian bersih, kerja, dan kotor. Didesinfeksi dengan alkohol 70%, kemudian bagian kerja dilapisi lap atau tisu. Kemudian kita akan melarutkan kalsium glukonat sebanyak 24,46 gram ke dalam beker gelas utama dengan air pembawa sebanyak 265 ml. Kemudian kita membilas cawan penguap dengan 2 ml purified water sebanyak 2 kali, diaduk dengan batang pengaduk hingga larut. Kemudian kita memasukkan kalium sakarat ke dalam larutan kalsium glukonat. Kemudian bilas kaca arloji dengan 2 ml purified water sebanyak 2 kali, diaduk homogen. Kemudian melarutkan NaCl sebanyak 0,0492 gram dalam beker gelas 50 ml dengan 1 ml purified water. Kemudian membilas kaca arloji dengan 2 ml dari air tadi sebanyak 2 kali, diaduk larut. Kemudian memasukkan ke dalam beker gelas utama, yaitu dengan nanti mengaduk hingga homogen. Kemudian yang kelima yaitu menambahkan purified water hingga 80% dari volume total yang ada di beker gelas. Kemudian mengaduk homogen dengan batang pengaduk. Kemudian yang keenam, dilakukan pengecekan pH dengan pH meter. Jika pH kurang dari 7,35 maka harus ditambahkan NaOH 0,1 N. Jika pH lebih dari 7,35 maka harus ditambahkan dengan HCl 0,1 N. Jadi untuk pH ini kita bisa mengetahui seberapa isotonis larutan tersebut. Jika terlalu basah atau terlalu basah atau terlalu asam. Kemudian yang ketujuh, menambahkan purified water up 100% ke dalam beker gelas utama, diaduk dengan batang pengaduk hingga homogen. Kemudian yang kedelapan, menambahkan karbon aktif yang telah ditimbang sebelumnya sebanyak 0,6 gram ke dalam larutan sediaan dan diaduk sampai merata dengan batang pengaduk. Lalu dipanaskan di atas hot plate dengan suhu 60 hingga 70 derajat Celcius selama 15 menit sambil diaduk dengan batang pengaduk sesekali. Berikut adalah ruang sterilisasinya, di mana ruang sterilisasi ini menggunakan autoclave dengan suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Kemudian botol yang telah disterilisasi kemudian dibawa ke ruang evaluasi akhir untuk dilakukan evaluasi sediaan akhir. Kemudian untuk ruang evaluasi sendiri itu juga dilakukan sterilisasi dengan kita harus mengevaluasi pada sediaan, kemudian sediaan infus tuh dikemas dalam wadah sekunder, diberi brosur dan etiket.
Nah, untuk yang terakhir kita yaitu mengevaluasi suatu sediaan yang telah kita buat. Dari segi apa saja? Yang pertama, dari segi uji kejernihan, uji kebocoran, uji pirogenitas, uji sterilisasi, uji pH, dan uji keseragaman volume. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.